Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kabupaten Aceh Jaya merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Aceh Barat dan sudah terbentuk sejak tahun 2002. Dan selama itu juga Aceh Jaya terus berbenah diri melalui program-program unggulan dan peningkatan infrastruktur dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Aceh Jaya. Pemirsa, kali ini Habananggro hadir eksklusif di Pendopo Bupati Aceh Jaya dan kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu Aceh Jaya Kabupaten Pro Program Rakyat. Untuk berbicara mengenai itu kita akan fokus pada bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dan hari ini Habananggro hadir eksklusif dengan Bupati Aceh Jaya, Bapak Irfan TB. Kita akan berbincang-bincang mengenai kemajuan pertumbuhan pembangunan di Aceh Jaya ini sendiri. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam, baik. Alhamdulillah, sejauh ini Alhamdulillah sehat dan semangat terus ya Bapak ya? Sehat, semangat. Alhamdulillah, ini suatu kehormatan bagi saya bisa berdialog langsung sama Bapak. Selama 2 tahun Bapak menjabat ini, bagaimana Bapak melihat sektor pertumbuhan ekonomi di Aceh Jaya Pak? Ya, terima kasih. Saya baru menjabat lebih kurang 2 tahun. Jadi pelantikan Juli 17, tanggal 17 Juli 2017 kemarin. Ya lebih kurang 2 tahun lah. Jadi pas kami menjabat dan kebetulan kami juga sebelumnya sebagai sekretaris daerah dengan pimpinan yang lama, ini memang cukup kami juga masuk ke dalamnya. Dan dengan kami menjabat sebagai bupati tentunya kami sudah melihat bagaimana perkembangan sebelumnya yang cukup baik dan tinggal kami meneruskan dengan berbagai program yang unggulan yang kami lakukan. Oke, lalu di bidang ekonominya nih Pak, pertumbuhan ekonomi di Aceh Jaya pada tahun 2017-2018 mungkin bisa Bapak jelaskan? Ya, perkembangan ekonomi selama 2016 sampai dengan 2017 itu menjadi 3,97% dan target kami selama 5 tahun itu 5,0%, 5,01%, dan itu terus kami lakukan setiap tahunnya dan kami targetkan itu akan tercapai. Oke, dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik, lalu sektor apa saja yang mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, Pak? Kita ada beberapa sektor unggulan. Yang pertama di bidang pertanian. Pertanian, kemudian di bidang perkebunan, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya karena kita di pinggiran pantai barat selatan, tentunya keunggulan kita di bidang kelautan. Di antara masing-masing sektor ini Pak, program apa saja yang sudah dijalankan oleh pemerintah? Dari sektor pertanian, kita ada yang sektor yang utama sekali itu tentunya tidak kalah penting pangan ya, padi. Kemudian juga kita dari sektor perkebunan, sektor sawit ya, kelapa sawit, kemudian juga kelapa dalam. Kemudian ada beberapa sektor lain di pertanian yang kita kita cadangkan. Juga tak kalah pentingnya tahun ini kita sektor unggulan kita prioritaskan di nilam nantinya. Di nilam. Di nilam. Kita sudah bekerjasama dengan pihak Kementerian Dikti, ya. Kemudian juga ada kerjasama dengan pihak Unsyah dalam pemberdayaan ekonomi di bidang perkebunan nilam. Ini kita akan bangun klaster nantinya. Kita sudah bangun pilot project 2 hektar itu perkebunan nilam. Kemudian nanti 2019 kita akan bangun klaster di Kecamatan Panga ya, dan Tenom. Kita akan bangun klaster nilamnya. Nanti di situ kita akan coba bangun dari hulu sampai dengan hilir nantinya. Kita sudah bekerjasama juga dengan Kementerian Perdagangan kemarin dengan ibu-ibu Dekranas sudah menghasilkan produk turunan. Ada di situ sabun, ada kemudian pewangi ruangan, ya,
semua itu turunan daripada nilam. Itu berkat pelatihan kemarin oleh Kementerian Perdagangan. Lalu apakah program nilam ini sudah luas di masyarakat? Ya, kalau di Aceh Jaya itu sebelum Aceh Jaya ini pemekaran Aceh Barat, dari Aceh Barat dulu masih Aceh Jaya ini bagian dari Aceh Barat, itu di Kecamatan Tenom itu sudah ada unggulan nilam. Sudah ada Ya, unggulan nilam. Itu malah ada perkampungan Tui Pria namanya itu digelar dengan nama Kampung Supra dulu. Jadi masyarakatnya walaupun rumahnya panggung, papan, tapi sudah ada parabola pada sana itu, kemudian ada motor, ya Supra itu, semua masyarakat ada dari hasil nilam tersebut. Jadi belakangan ini karena fluktuatif daripada harga nilam, sehingga masyarakat sudah lesu, terutama yang memang petani nilam yang musiman, karena harganya naik, baru dia menjadi petani nilam. Tapi bagi petani nilam yang memang sportif, dia memang sudah profesional dari situ, terus dia bertani nilam, sehingga sampai dengan sekarang dia terus bertani di bidang nilam. Dan alhamdulillah itu di beberapa kecamatan itu akan kita bangun nanti kebun nilam. Ya. Tenom, kemudian ada Twipri, ada Pasirayanya, ada Panganya, ada Kecamatan Setia Baktinya. Di sejumlah titik akan difokuskan untuk perkembangan kebun nilam, Pak ya. Lalu kita akan beralih ke perikanan nih Pak. Seperti kita ketahui Aceh Jaya berada di pesisir Sumatera, pesisir Aceh. Artinya jumlah perikanannya pasti lebih meningkat dibandingkan perkebunan. Atau seperti apa Bapak menanggapinya Pak? Ya. Tadi sebagaimana kami sampaikan tadi, Aceh Jaya ini merupakan pinggiran daripada pantai barat selatan, ya, sepanjang pesisir pantai, kemudian juga merupakan daerah transit, ya, bagi yang masyarakat barat selatan ke provinsi itu melewati tentunya Kota Calang. Jadi dari sektor kelautan ini kami lagi kembangkan ini untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan. Kita sudah berikan, sudah kita advis kepada nelayan, yaitu yang pertama terhadap alat transportasinya. Ada kita katakan boat, ya, baik itu ada yang 30 GT, 25 GT, 15 GT, ya, untuk nelayan, juga alat tangkap. Kita berikan alat tangkap ini, kita berikan alat tangkap ramah lingkungan. Ya. Oleh karenanya kami selalu mensupport kebutuhan daripada para nelayan. Oke, dari Pemkab Aceh Jaya sendiri selalu mensupport kebutuhan dari nelayan, Pak ya, agar meningkatkan penghasilan perekonomian di sektor perikanan ini sendiri. Lalu apakah dengan membantu nelayan tersebut juga didukung dengan usaha kecil mikro menengah, Pak? Ya, sekarang kita lagi fokus karena kebutuhan daripada masyarakat nelayan ini, hasil tangkapnya cukup lumayan besar, terutama terhadap tuna. Ya, kita di sini lautnya kita kebanyakan dari tuna, sehingga ada dari nelayan luar pun itu berlabuh mengambil ikannya di seputaran pantai laut Calang ini. Jadi tentunya kita akan bangun berupa infrastruktur semua, ada pembangunan TPI-nya, tempat pendaratan ikan, dan juga infrastruktur lainnya, prasarana lainnya. Sekarang kita akan fokus karena kebutuhan daripada nelayan ini terhadap pengamatan ikan, yaitu pabrik es. Ini kita akan fokus nanti kepada nelayan, kita akan dirikan pabrik esnya. Kemudian nanti kita akan bekerjasama dengan nelayan. Kemarin juga kita fokus dengan ada beberapa investor yang memang mau menanam investasinya ke Aceh Jaya dalam bentuk penggalangan ikan. Ya, ini sedang kami garap dengan pihak investor ini agar perkembangan ekonomi nelayan di Aceh Jaya dapat berkembang dengan baik. Oke, artinya ini juga membuka peluang kepada para investor untuk dapat menginvestasi di Aceh Jaya, tepatnya di berbagai bidang sektor ini, Pak ya. Apakah ada program-program khusus yang dicanangkan mungkin untuk menarik investor agar datang lebih banyak lagi? Ya, sekarang di
Aceh Jaya lagi boomingnya dengan apa namanya PLTA. Ya, PLTA, pembangkit tenaga air. Kemudian ada beberapa investor yang sudah datang dan kita sudah berikan apa namanya rekomendasi survei ke lapangan. Jadi baik dari Hong Kong, kemarin juga dengan Cinanya sudah sampai kemari, dan kita sudah mengeluarkan rekomendasi. Jadi untuk melakukan survei terhadap pelaksanaan pembangunan PLTA di Tenom 1, 2, dan 3. Itu di Kecamatan Pasiraya. Situ. Oke, artinya sudah diberikan kesempatan, sudah dibuka yang seluas-luasnya kepada para investor untuk bisa menginvestasi di Aceh Jaya. Namun apakah mungkin ada jaminan bagi para investor ini yang menginvestasi di Aceh Jaya ini, Pak? Ya, kemarin kami waktu mereka mengajukan permohonan untuk melakukan survei untuk PLTA Tenom, kami terlebih dahulu meminta kepada itu untuk melakukan expose. Ya, mengekspos program bagaimana program kerja daripada pihak investor tersebut, dan ada yang sudah menjanjikan bahwa 2020 nanti dia mulai melaksanakan actionnya dan 2002 nanti akan operasional. Itu ada perjanjian dengan pihak investor dari Hong Kong kemarin, tentunya didampingi oleh investor pribumi juga ya Indonesia. Tentunya kita berharap ini memang serius untuk dilakukan karena ini merupakan harapan daripada masyarakat kita di sini, di samping memang kebutuhan daripada tenaga listrik yang memang kapasitasnya, di samping memang kebutuhan untuk Aceh Jaya juga bisa dijual untuk luar Kabupaten Aceh Jaya. Dan kami baru-baru ini juga ada audiensi dengan pihak PLN pusat, dan juga pihak PLN pusat merespon akan ini, dan kami nanti terus berkoordinasi dengan pihak PLN. Kira-kira perusahaan mana yang memang nanti akan direkomendasi oleh PLN nantinya. Untuk saat ini apakah ada kendala, Pak, bagi para investor yang menginvestasikan hartanya di sini, Pak? Tidak. Selama sejauh ini belum ada. Bagi kami sebagai pihak apa namanya kabupaten ini membuka peluang sebesarnya kepada investor. Jadi kami mempermudah semua apa namanya izin yang akan diajukan oleh pihak investor, dimudahkan semua administrasi, dan itu tidak berlama-lama kita lakukan. Kami sudah memerintahkan kepada pihak staf kami di kantor perizinan itu siap dalam 1 hari izin itu sudah dikeluarkan. Setelah administrasi dilengkapi semua. Begitu cepat dan tanggapnya pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dengan peluang tersebut, Pak ya? Ya, ini membuka harapan agar pihak investor tidak ada apa namanya kewalahan waktu masuk ke Aceh Jaya dengan berbagai sekelumit administrasi yang sangat panjang, birokrasi sangat panjang, sehingga kami mengambil kebijakan dan menyampaikan kepada staf kami di perizinan ini dipercepat proses izin daripada pihak investor karena mempermudah ada investor lain yang memang nanti akan datang ke Aceh Jaya. Oke, lalu bagaimana dengan sarana prasarana yang didapatkan mungkin oleh para investor, baik itu listrik, kesediaan listrik, lalu juga tersedianya lahan, itu seperti apa Bapak menanggapi? Kalau lahan memang sudah ada, ya sudah ada, kita ada titik koordinatnya, ada PLTA 1, ada Tenom 1, 2, dan 3. Ya, itu sudah ada lahannya. Cuman tentunya itu menjadi kewajiban daripada para investor terutama di PLTA itu, karena lokasi yang memang menjadi tujuan daripada titik koordinat yang kita berikan kepada pihak investor itu masih dalam kawasan hutan lindung. Jadi tentunya ini pihak investor terus akan mengurus semua kebutuhan daripada administrasi dia untuk bisa dilanjutkan apa namanya penyelesaian administrasi survei di lapangan. Saya pikir saya sudah koordinasi dengan pihak investor, itu tidak ada kendala. Ya, kami menyampaikan ada kendala yang memang dialami oleh pihak investor, itu disampaikan kepada kami. Oke, dengan banyaknya peluang yang didapatkan oleh para investor, nantinya pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Lalu bagaimana Bapak menanggapi kemiskinan di Aceh Jaya? Kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya, masih di Habananggro. Dan kali ini kita masih berbincang eksklusif dengan Bupati Aceh Jaya, Bapak Irfan TB. Tadi kita sudah membahas mengenai peningkatan di berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dan lalu apakah ada upaya tertentu dari pemerintah Bupati Aceh Jaya untuk mengentaskan kemiskinan? Kita akan temukan jawabannya. Ya, bagaimana Bapak untuk upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya? Ya, kita punya target penurunan angka kemiskinan. Kita dari tahun 2016 15,01% itu kita sampai dengan 2022 kita akan menargetkan itu sampai dengan 12,1%. Itu memang target kita di RPJM kita. Dengan upaya kita, pertama kita sebagaimana kami sampaikan tadi, kita akan tentunya ini dengan adanya angka kemiskinan ini, kemudian dibarengi dengan tingkat pengangguran, tentunya dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Ini kita lakukan pertama untuk penurunan angka pengangguran dulu ini, karena ada korelasinya antara kemiskinan dengan angka pengangguran. Jadi selama ini kita sudah lakukan pelatihan skill kepada masyarakat kita, terutama pada tingkat BLK kita. Ini kita ada mengirim tenaga kerja kita, masyarakat kita untuk dilatih skillnya. Itu ada di 5 BLK nasional, ya, kita kirim ke sana. Ada di bidang lokomotif, ada di bidang furniture, kemudian ada di perbengkelan, las, ya. Ini kita kirim ke sana. Juga tidak kalah pentingnya kita kemarin dengan BLK nasional itu kita kirim tenaga IT, tenaga IT dan juga berbagai bidang yang sudah kita lakukan kerjasama dengan 5 BLK nasional. Ini semua kita kirim. Di samping memang kita lakukan pelatihan di internal kita di Aceh Jaya. Ini semata-mata untuk menciptakan keahlian di tenaga kerja kita agar nanti oleh masyarakat kita yang sudah kita latih dapat mendapat pekerjaan, ya, peluang kerja di tempat-tempat perusahaan yang memang yang ada di Aceh Jaya. Oke, artinya dengan menurunkan tingkat pengangguran dibuka dengan cara pelatihan skill dari Pemkab Aceh Jaya. Apakah tingkat keberhasilannya cukup tinggi, Pak? Seperti Bapak lihat di lapangan. Ya, kita kemarin kita koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Kita mendapat informasi dari Kepala Dinas bahwa semua tenaga kerja yang memang kita latih kemarin kita kirim keluar di 5 RBLK nasional itu, di samping memang tadi sebagaimana kami sampaikan ada kita laksanakan juga di daerah. Ini semua pulangnya mereka memperoleh sertifikat dan keahlian, memang mereka itu serius melaksanakan pelatihan di sana. Dan informasi dari BLK nasional pun kita diberikan apresiasi, memang tenaga kerja yang kita kirim ke sana untuk dilatih itu cukup baik. Cukup baik. Dan kami sudah menyarankan kepada Dinas Tenaga Kerja, begitu tenaga kerja kita dilatih di sana, kita berikan alat kerja. Misalnya ada tenaga kerja kita yang kita latih di bidang perbengkelan, kita berikan perbengkelan. Kita berikan alat-alat perbengkelan untuk alat kerja. Jadi nanti pulang ke daerah masing-masing tidak menjadi pengangguran kembali. Jadi tidak ada sertifikatnya, keahliannya disimpan di rumah, ya. Jadi bisa dilaksanakan aktivitas masing-masing di kampung. Sehingga juga bisa membuka lapangan pekerjaan juga bagi yang lain, ya Pak ya. Nah, lalu jika kita melihat dengan Bapak juga sudah mencanangkan program-program untuk menurunkan tingkat pengangguran, artinya juga penurunan tingkat kemiskinan juga terlihat jelas, Pak ya? Iya, ya. Memang juga di samping memang kita lakukan pelatihan kepada masyarakat kita di bidang keahliannya masing-masing, juga saya pikir tidak kalah pentingnya dalam rangka peningkatan ekonomi. Benar. Ya. Kita sudah berikan kepada kelompok tani, ya, semacam bibit,
kemudian kita berikan dana yang kita support kepada petani untuk mengolah lahannya, baik itu di bidang kemarin kita diberikan hand traktor untuk kelompok tani dan juga bibit pupuk untuk dilakukan pengolahan padi, petani padi lah, ya petani padi. Kemudian juga dari sektor lainnya, juga dari perkebunan kita berikan bibit kelapa sawit, ya, juga pupuk dan juga biaya kerja kita berikan. Jadi pengalaman yang tahun lalu yang kita berikan kepada petani kita dalam bentuk cash, ya, ini ada kendala yang hasil evaluasi kami. Jadi 2019 nanti kami akan merencanakan kita berikan semua lahan sudah jadi. Semua lahan sudah jadi. Ya, sudah jadi. Tadi seperti yang Bapak bilang ada kendala yang terjadi ketika diberikan cashnya saja. Itu kendala seperti apa, Pak? Ya, kendalanya ini memang pola hidup masyarakat kita yang selalu mau instan, ya. Mau instan, ada kita berikan bibit, ada kita berikan pupuk, ada kita berikan modal kerja. Ini instan maunya jadinya. Jadi pupuknya dijual. Pupuknya dijual kembali. Untuk tertentu, ya, dari kelompok-kelompok. Jadi sehingga kami mengambil kebijakan menyampaikan kepada Kepala Dinas Teknis, ini jangan diberi untuk cash. Kita berikan tunjukkan lahan yang mereka kita tanam sendiri, kita olah oleh dinas swakelola, kemudian juga jadinya nanti siap tanam kita berikan. Ini pola yang kita rencanakan 2019 nanti. Lalu jika kita sudah membahas mengenai kemiskinan, tingkat pengangguran, itu pasti tidak jauh dari tingkat pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat Kabupaten Aceh Jaya. Bagaimana Bapak menanggapi tingkat pendidikan di Kabupaten Aceh Jaya, Pak? Ya. Kita pendidikan di Aceh Jaya, khususnya pendidikan umum, kita sudah 2 tahun berturut-turut itu menjadi juara umum se-Aceh. Juara umum se-Aceh. Dua tahun berturut-turut di bidang pendidikan umum. Di bidang pendidikan umum. Kemudian juga di samping pendidikan umum kita ingin kembangkan juga mutu pendidikan agama. Mutu pendidikan agama. Benar. Ini dengan pola kita berikan di pendidikan umum, kita berikan beasiswa. Pertama ini untuk mendorong bagi wali murid, ya, orang tua yang memang penghasilan terbatas, sehingga kita berikan beasiswa baik di tingkat SD, SMP dan juga mahasiswanya di tingkat kuliah. Oh, oke. Itu untuk bagi wali murid yang memiliki penghasilan terbatas. Ya. Apakah itu mungkin untuk mahasiswa cerdas tapi orang tuanya mampu atau itu seperti apa, Pak? Ini kita ada program di Aceh Jaya itu dengan namanya Aceh Jaya Cerdas. Aceh Jaya itu seluruhnya kita berikan. Seluruhnya. Baik orang kaya, baik orang miskin kita berikan. Tidak peduli. Tidak peduli dia apa toki, apa tokoh namanya kan? Ya kan? Kita berikan semua. Jadi kata-kata semua kita berikan. Dulu juga kita berikan tingkat SMA. Tapi karena tingkat kewenangan daerah sekarang untuk tingkat SMA itu tidak ada lagi di kabupaten kota, ya tentunya ini menjadi kendala juga bagi kabupaten kota, karena itu bukan kewenangan kita, sudah menjadi kewenangan provinsi, sehingga beasiswa untuk SMA kita putuskan. Beasiswa artinya sampai dengan tingkat SMP saja, SD setingkat sederajat, SMP sederajat, kemudian tingkat kemahasiswaan. Tingkat kemahasiswaan. Ya. Lalu mengapa tidak dengan tingkat SMA? SMA kewenangan dari kita. Kewenangan itu sudah menjadi kewenangan provinsi dalam pengelolaan pendidikan di tingkat SMA. Oke. Lalu jika kita berbicara mengenai pendidikan, pastinya didukung dengan infrastruktur yang baik agar juga murid-muridnya juga dapat mendapat kenyamanan dalam belajar mengajar. Apakah itu sudah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, Pak? Iya. Tentunya dengan banyaknya infrastruktur baik di SD, tingkat SD maupun SMP yang kita bangun di Aceh Jaya, tentunya apa yang kita bangun tentunya belum secara signifikan, tapi kita terus berupaya semua infrastruktur yang ada baik di tingkat SD, SMP, ya sederajat, ini kita lakukan pembangunannya. Kita benahi, ya, baik dari infrastruktur bangunannya, kemudian landscape-nya, ya, ini kita bangun terus. Juga tidak kalah pentingnya peningkatan mutu tenaga didik, ya, guru. Tenaga didik, ini guru. Juga tenaga guru sangat kita prioritaskan, ya, agar nanti dia bisa mentransferkan
ilmunya kepada anak didik. Kita mengirim tenaga guru itu ke luar daerah, pernah kita kirim ke Surabaya dalam rangka pelatihan magang di sana, ya. Tentunya waktu pulang nanti dia bisa berikan kepada guru-guru yang lain. Ini upaya yang kita lakukan dalam rangka kita peningkatan mutu pendidikan di Aceh Jaya. Oke, lalu jika sudah melalui infrastruktur, lalu juga sudah kita lihat dari pengembangan fasilitas dari sekolahnya juga, lalu apakah jalan menuju akses untuk menuju ke sekolah itu sudah tercapai, terpenuhi itu Pak? Ya. Nanti Bapak bisa jawab setelah segmen berikut ini. Ya, pemirsa masih di Habanangro, tentunya kita masih berdialog dengan Bupati Aceh Jaya, Bapak Irfan TB. Dan tadi kita sudah membahas mengenai pendidikan Aceh Jaya yang memang dari segi fasilitas dan infrastruktur sudah didapat oleh masyarakat. Dan ini juga membuat masyarakat lebih, bagi anak-anaknya juga lebih nyaman dalam proses belajar mengajar. Lalu juga kita tadi terakhir bertanya mengenai akses untuk menuju ke sekolah. Ini bagaimana Bapak menanggapinya? Ya, semua akses menuju sekolah itu sudah kita bangun. Ya. Sebagian besar sudah kita hitamkan, sudah kita aspal. Sudah dihitamkan, ya, sudah diaspal. Sudah aspal. Sekian persen dan kecil, persen yang sangat kecil itu yang masih belum tercapai, yang di pedalaman. Ya. Ini terus kita upayakan untuk membangun akses tersebut sehingga anak-anak sekolah kita nanti tidak ada pergi pagi, pulang siangnya, pulang malamnya, bersihin sepatu, cuci sepatu lagi. Jadi semua akses
transportasi ya, jalan itu sudah kita lakukan. Cuman sebagian kecil saja yang mungkin di pedalaman ya, pedalaman. ya pedalaman di sekolah-sekolah terbanyak setingkat sekolah dasar lah. Itu yang belum sekian kecilnya yang belum kita hitamkan jalan yang menuju ke akses rumah sekolah ya. Oke, seperti yang sudah Bapak bilang ada beberapa wilayah yang memang belum dimasuki oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam sektor pendidikan ini. Seperti apa sih Pak kondisi yang memang belum dapat diakses untuk masyarakat yang menuju ke sekolah? Itu ada daerah kampung-kampung, desa-desa yang memang terpencil seberang sungai ya, yang memang akses materialnya sangat susah ke tempat itu, sehingga kita ambil kebijakan, kita bangun dengan sistem dengan material batuan ya, kita bangun ke sana. Yang intinya kita maunya anak sekolah, masyarakat kita ke tempat pendidikan itu tidak lagi dengan berlumpur lah, ya, sehingga kalaupun aspalnya belum sampai ke sana, ya, dan kita sekarang ke tempat-tempat terpencil itu lagi kita bangun jembatan penyeberangan yang permanen, ya, tempat akses mobil ke sana, yang sekarang hanya dengan jembatan gantung, ya, jembatan gantung, kemudian dengan rakit-rakit yang ada. Tapi 2019 kita akan buka akses semua itu terakses dengan transportasi darat minimal 4 roda. Jika Bapak melihat kondisi yang memang sulit untuk anak-anak mengakses wilayah menuju ke sekolahnya, lalu bagaimana Bapak melihat minat anak-anak tersebut untuk sekolah? Apakah tinggi atau mungkin dengan terjadinya dengan kondisi yang seperti itu anak-anaknya jadi enggan untuk bersekolah? Ya, ini dapat kami sampaikan, bukan dalam arti akses itu tidak bisa anak-anak kita ke sekolah, ya. Yang kami maksudkan ini aspalnya belum. Aspalnya belum, tapi tidak ada akses ke sekolah itu tidak tercapai. Artinya tidak menurunkan minat dari anak-anak itu untuk menuntut ilmu, Pak. Ya, semua akses ke sekolah bagus, ya, dengan pengerasan, karena akses untuk kita beri kita tingkatkan jalan untuk aspalnya, karena material susah ke sana, belum kita lakukan. Tapi akses untuk ke pendidikan sudah dengan jalan yang lumayan bagus, tidak berlumpur. Itu yang cuma beberapa desa saja yang demikian. Itu yang saat ini, menjadi fokus dari pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, Pak. Kalau tingkat minat, minat anak-anak kita untuk sekolah cukup tinggi. Apalagi kita dorong tadi dengan beasiswa. Jadi begitu kita sampai ke sekolah, ke kampung, kunjungan kami ke lapangan, itu jumpa anak-anak, Pak, kapan dikasih uang upeti ke kami? Ya, karena program kita dengan Aceh Jaya Cerdas tersebut. Jadi bagian menarik minat daripada anak kita dengan kita berikan beasiswa tersebut. Jadi semakin banyak yang terus berupaya untuk sekolah walaupun kondisi tempatnya tinggal mungkin agak susah untuk mengakses sekolah, tapi minatnya tidak pernah rendah, Pak, tidak turun, Pak, ya. Wah, ini sangat diapresiasi sekali. Kami juga sangat mengapresiasi sekali pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dengan program-program unggulannya di bidang pertanian, juga ada bidang pendidikan yang pastinya memang memfokuskan untuk mensejahterakan masyarakat. Lalu apakah dengan program-program tersebut tingkat kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian khusus dari pemerintah? Ya. Kalau di bidang kesehatan kita punya program unggulan kita. Kita punya kegiatan yang kita alokasikan oleh BPK kita, itu pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat kita. Itu ada kita berikan dana rujukan, ya, kepada masyarakat kita. Kemudian kita berikan pelayanan kesehatan lansia, ya, kepada orang-orang tua kita yang sudah lanjut usia. Di samping kita berikan kepada lansia ini sangat prioritas kita. Kita di samping pelayanan kesehatan kepada lansia ini juga kita berikan tunjangan hidup kepada orang tua kita yang usia 70 tahun ke atas. Oke. Ya, kita berikan meskipun dirawat oleh keluarga,
namun juga tetap diberikan tunjangan. Dan juga pelayanan kesehatan yang kita lakukan sampai ke rumah-rumah. Ya, kita lakukan home visit ya, oleh tenaga medis kita, baik yang di Puskesmas maupun di Puskesmas Bantu ya, kita lakukan pelayanan yang demikian. Dan ini kita evaluasi terus. Oke. Setiap kurun berapa lama Pak kembali datang para tenaga medis ke rumah-rumah itu? Di samping rutinitas yang dilaksanakan secara berkala, juga ini kita berikan kontak person daripada kepada masyarakat, tenaga medis yang akan melakukan pelayanan kesehatan ke rumah-rumah masyarakat. Selain program-program yang memang untuk masyarakat seperti dana rujukan, pelayanan lansia, apakah mungkin ada program lain untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak di Aceh Jaya? Kita juga berikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil. Ini kita punya program 1000 hari kelahiran. Jadi semenjak ibu hamil dari 1 bulan, ya 1 bulan sampai dengan usia bayi 2 tahun, itu terus kita lakukan pemantauan. Ya, terus kita lakukan pemantauan ini untuk menghindari stunting. Ya, jadi juga kita berikan makanan tambahan kepada ibu hamil. Di samping memang kita berikan tambahan gizi. Ini kita pantau terus dalam 1000 hari. Dari semenjak 1 bulan hamil sampai dengan usia bayi 2 tahun. Oke. Apakah tingkat keberhasilannya tinggi, Pak? Setelah dilakukan setelah diberikan, kita bandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, itu kita punya 6 kasus kematian ibu dan anak, tapi 2017 kemarin cuma 1 kasus. Cuma 1 kasus. Ini turun sangat drastis. Dari sebelumnya? Dari sebelum 6 kasus. 6 kasus hingga sekarang 1 kasus saja. Itu ada kasus yang macam-macam, ada yang penyakit penyerta, kemudian ada memang akibat gizi tadi. Jadi oleh karenanya setelah kita laksanakan program ini, ya alhamdulillah kemarin 2017 cuma 1 kasus. Ya, ini terus kita upayakan sehingga di Aceh Jaya nanti tidak ada lagi yang namanya kematian ibu dan anak, kemudian juga prevalensi stunting. Ini kita upayakan berbagai kegiatan kepada masyarakat kita dalam rangka pelayanan kesehatan. Kita punya rumah sakit umum daerah, Rumah Sakit Tuku Umar. Ini kita dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, kita sudah bekerjasama dengan pihak Unsia ya, dan Rumah Sakit Jenderal Abidin. Ini di bidang dokter spesialis. Dokter spesialis yang tidak ada dari daerah, kita bersama dengan pihak Unsia dan Rumah Sakit Umum Jenderal Abidin untuk dilakukan pelayanan kepada Rumah Sakit Tuku Umar. Di semua kita lakukan, di samping memang kita tingkatkan prestasi daripada tenaga medis lainnya, baik itu perawat, bidan, ya, dan tenaga medis lainnya. Semua kita berikan bentuk pelatihan baik yang kita lakukan di luar daerah maupun kita datangkan tenaga skillnya dari tenaga mentornya dari luar daerah. Dari luar daerah. Baik Bapak, saat lagi mungkin kita akan bahas mengenai keberhasilan dari program-program tersebut. Memang apakah dirasakan oleh masyarakat secara luas atau bagaimana? Dan tentunya dalam segmen sesaat lagi.
Melalui program-program unggulan dari pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tentunya dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya ini sendiri. Lalu bagaimanakah keberhasilan dari setiap program yang dijalankan dalam bidang kesehatan tersebut? Kita akan menemukan jawabannya. Bagaimana Pak? Ya, selama ini yang sudah kita lakukan hasil evaluasi kita, ya, hasil monitor kita, monitoring evaluasi, ini tentunya sudah baik, ya, sudah baik tentunya. Karena namanya juga kesehatan, tentunya ada perkembangan penyakit lagi, ya begitu kan. Ini terus kita ikuti dan kita benahin, ya, baik dari infrastruktur kesehatannya, dari mulai puskesmas, pembangunan infrastrukturnya, kemudian sarana prasarana, baik di rumah sakit umum, ini terus kita benahin, dan juga dari penanganan kesehatan kepada masyarakat terus kita benahin. Dan alhamdulillah selama ini, ya, tidak ada masyarakat yang memang mengeluh terhadap pelayanan kesehatan kita. Memang setiap ada pelayanan itu pasti ada plus minusnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Tentunya kekurangan ini menjadi perhatian kita untuk kita perbaiki. Oke. Apakah ada mungkin masyarakat yang langsung mengapresiasi kerja keras dari Pemkab Aceh Jaya ini, Pak? Ya, kalau di bidang kesehatan, mungkin masyarakat tiba-tiba datang, Pak, terima kasih untuk yang saya pikir begitu masyarakat menyampaikan keluhannya, kita tanggapin, ya, tentunya apresiasi itu diberikan pada masyarakat. Terima kasih Bupati, kami sudah dibantu. Ya, terima kasih Pak Dokter, kami sudah dibantu. Iya, artinya program dari tingkat kesehatan ini sudah sangat diapresiasi oleh masyarakat karena hasilnya juga sangat berdampak langsung pada masyarakat. Baik, setelah kita membahas mengenai tingkat kesehatan dan taraf hidup masyarakat yang membaik di Aceh Jaya ini, selama masa kepemimpinan Bapak Irfan TB ini, kita akan lanjut ke permasalahan mengenai infrastruktur di Aceh Jaya ini sendiri. Lalu bagaimana Bapak menanggapi permasalahan infrastruktur saat ini di Aceh Jaya? Ya. Perkembangan pembangunan di Aceh Jaya bidang infrastruktur, memang keterbatasan anggaran kita, tentunya ini secara bertahap terus kita lakukan. Kalau infrastruktur jalan ini terus kita upayakan sampai dengan ke pedalaman, itu terus kita upayakan untuk kita bangun, ya. Pertama kita lakukan pengerasan jalan, bentuk baik itu dalam bentuk aspal, ya, itu kita lakukan. Namun karena keterbatasan anggaran kita punya APBK kita sekarang lebih kurang 943 miliar. Kita belum mencapai 1 T lah. Dengan kapasitas, dengan dana otsus kita, yang hasil bagi dari provinsi itu ada sebesar 121 miliar lebih. Ini semua kita gunakan untuk infrastruktur, ya, pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan, kemudian penanganan banjir, kemudian juga di bidang peningkatan ekonomi masyarakat. Ini kita yang dapat kita andalkan ialah dana otsus ini. Ya, di samping memang dana bagi hasil dari pusat. Ya, semua anggaran kita 943 miliar lebih. Jadi semua kita tangani dengan infrastruktur. Jalan yang menghubungi provinsi dengan barat selatan tentunya melewati Kabupaten Aceh Jaya. Ini juga kami sudah melakukan pendekatan dengan Kepala Balai Jalan Sumatera 1. Itu beliau sudah merespon. Dan tahun ini akan ditangani daerah-daerah longsor seputaran jalan raya ini. Di Gunung Cungsrang, Setia-Bakti, ada 2 titik longsor kita. Pertama di Setia-Bakti, Gunung Cungsrang, kemudian di daerah Indrajaya. Itu longsor gunung Biram Jalan, gunung yang longsor ini ditangani. Insya Allah 2019 tertangani. Di samping memang penanganan tanggul banjir. Ya, banjir ini juga sudah direspon oleh provinsi, 2019 juga tertangani. Tentunya ada program Bapak Gubernur, itu penanganan banjir, bencana ini sangat fokus, ya, prioritas, sehingga dalam jangka panjang semua kabupaten kota, semua daerah Aceh itu terbebas dari banjir jangka panjang. Tentunya jangka pendek ini ada yang daerah rawan banjir seperti di Aceh Jaya itu juga sudah tertangani, dan 2019 akan dibangun tanggul penahan banjir di Kabupaten Aceh Jaya. Artinya Aceh Jaya saat ini memang
rawan terjadinya banjir, namun sudah diatasi dengan mendirikan tanggul yang memang nanti apabila terjadi banjir dapat langsung masuk ke dalam tanggul tersebut Pak ya banjirnya, sehingga dapat berkurang intensitas. Ya, berkurang intensitas karena yang tinggal ini sudah parsial. Di mana ada peluang banjir masuk ke perkampungan, di situ dibangun tanggul. Tentunya kami sangat mengharapkan kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi penanganan banjir yang menjadi langganan di Aceh Jaya setiap tahunnya itu terjadi sebelum Aceh Jaya. Aceh Barat itu sudah daerah Aceh Jaya ini sebelum ada Aceh Jaya masih Aceh Barat sudah menjadi langganan banjir. Jadi alhamdulillah penanganan di seputar jalan raya ini kemarin kami ke balai jalan itu akan ditangani ketinggian jalan nanti di daerah Tenom. Ada memang sudah langganan banjir itu akan ditinggikan nantinya dalam 2019 jalannya Pak ya, khusus agar nantinya bila terjadi banjir dapat segera diatasi sehingga masyarakat tidak perlu mengungsi. Pastinya dengan kerugian yang material dari banjir tersebut pasti sangat memberatkan masyarakat. Lalu seperti apa dukungan dari pemerintah melihat hal ini? Kami dari pemerintah kabupaten pada saat banjir cuman bisa kita lakukan penanganan masa panik ya. Kemudian juga pasca bencana apabila ada terjadinya longsor ya itu kita tangani. Kalau masa panik kita berikan bentuk makanan pokok ya. Kita berikan kepada masyarakat, kita buka dapur umum ya. Kemudian pasca banjir juga kita akan membangun pasca banjir ini dalam bentuk infrastruktur yang memang rusak akibat banjir. Oke, baik. Selain dari permasalahan banjir, mungkin kita bercermin dari tsunami 2004 lalu bahwa Aceh Jaya ini mungkin kabarnya Aceh Jaya diterpa tsunami yang cukup dahsyat. Terparah. Lalu belajar dari pengalaman tersebut, mungkinkah ada infrastruktur yang apabila mungkin terjadi tsunami, kita tidak ada yang tahu, namun bencana bisa saja terjadi, apakah sudah didukung oleh pemerintah? Ya, untuk belajar pengalaman dari tsunami, tentunya dari pemerintah, baik itu dari pusat, provinsi dan kabupaten sendiri, kita sudah bangun escape building daerah rawan banjir, dari kecamatan rawan bencana, ya, juga akses jalan evakuasi. Jadi kita bangun jalan akses evakuasi menuju escape building. Tapi masyarakat kita kurang yakin terhadap escape building ini, karena masih trauma dengan runtuhnya bangunan-bangunan waktu bencana gempa tsunami ke tahun 2004, sehingga masyarakat lebih mengambil inisiatif larinya ke gunung. Iya, jadi stigma masyarakat masih tertanam bahwa gunung lebih aman daripada infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah. Tapi tetap kita perhatikan ini, tetap kita bangun escape building ini di daerah rawan memang bencana, sehingga ada stigma masyarakat yang begitu. Haus lagi ke gunung, makanya kami membangun jalan akses ke gunung itu. Jadi masyarakat pada saat bencana bisa lari ke melalui akses jalan ke gunung tersebut. Artinya nanti diharapkan agar masyarakat juga menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Dan apa harapan Bapak terhadap program-program yang sudah dijalankan dan mungkin pesan-pesan Bapak kepada masyarakat Aceh Jaya? Ya, harapan kami kepada masyarakat Aceh Jaya terus mendukung program-program Kabupaten Aceh Jaya yang pro rakyat. Ya. Kami juga lupa tadi ada kita berikan kepada masyarakat kurang mampu itu voucher gratis listrik, voucher listrik gratis itu kepada masyarakat kurang mampu juga. Ini harap dukungan semua daripada masyarakat kita, ya, agar pembangunan di Aceh Jaya terus kita lakukan, ya, menuju Aceh Jaya dengan baik, ya, menuju gerbang Raja Sejati, ya, sebagai slogan kita. Dan juga harapan kami kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar pembangunan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya, baik itu berupa infrastruktur untuk penanganan banjir yang terutama yang sangat fokus, kami harapkan kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk penanganan di Kabupaten Aceh Jaya memang serius harus dilakukan, tidak hanya parsial tapi secara keseluruhan. Itu harapan kami. Terima kasih Bapak Irfan TB hari ini sudah
berbincang-bincang bersama saya mengenai banyak sekali di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, juga ditambah dengan pembangunan infrastruktur di Aceh Jaya serta bagaimana menangani memang bencana-bencana yang mungkin terjadi. Dan di antara itu semua program-program yang dijalankan oleh pemerintah Aceh Jaya ini sangat luar biasa sekali dan diapresiasi oleh masyarakat karena memang sangat berdampak dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan harapannya nanti agar perkembangan pembangunan di Aceh Jaya ini dapat terus meningkat sehingga dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat di Aceh Jaya. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama. Iya. Ya, dan akhirnya saya Maulidia Ramli pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.